Oke, selamat hari apa ya? Hari Rabu nggak sih? Bentar. Iya. Yo, Rabu tanggal 29 Mei jam setengah tiga. Seperti biasa, siang-siang sangatlah panas. Sangatlah panas. Sumuk sih, lebih ke sumuknya sih. Bukan panas sih. Ya panas, cuman koyo pengen keringatan aja. Nah, itu dia itu. Dia. Kemarin ceritanya sampai hari Jumat, hari Kamis kan. Ceritanya sampai hari Kamis dan ini udah hari Rabu, berarti udah ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya 5 hari lah, ada 5 hari. Dan kita akan mengkilas balik apa aja yang terjadi dalam 5 hari ini. Anjay. Oke, hari Jumat dulu. Hari Jumat seperti biasa karena apa ya? Nah ini masalahnya kalau cerita-cerita itu udah lupa bro, udah lupa ngapain aja hari Kamis ya. Hari Jumat ya paling bangun terus uh, rebahan, masuk jam 11 baru mandi buat persiapan Jumatan. Nah 11.30 itu baru pergi ke masjid buat sholat Jumat. Masjidnya di Masjid Pasar Keputih. Mulainya cepat, 11.30 mulainya, tapi selesainya cepat juga, sekitar jam 12:05, 12:10. Nah biasanya masjid ini itu cepat selesainya. Kami baru mau pulang setelah sholat Jumat. Nah masjid di sebelahnya itu orang-orang pada mulai berangkat, jadi kita pulang orang baru berangkat. Nah, itu fitur yang dicari dari masjid ini. Namanya sih Masjid Muhammadiyah ya, yang di pasar itu. Nah, pas pulang tuh sering ngeliat orang-orang baru berangkat buat ke masjid sebelahnya yang lama. Nah, habis Jumatan ke kampus buat ngurus udah deh. Jumat ini libur yo. Jadi gak ngapa-ngapain sih sebenarnya, cuma mungkin habis balik itu jangan lupa membawa nasi bungkus dari masjid sama es teh, terus dimakan. Habis itu tidur koyo ya, tidur sampai sore. Nah, sampai sore terus malamnya baru menyelesaikan beberapa tugas seperti poster, kegiatan, pelatihan, tugas kuliah dan beberapa lomba lomba nggak jelas. Nah, baru apa namanya, tidur. Hari Jumat tidur ya, tidak ada hal spesial yang terjadi di hari Jumat ini, jadi berjalan datar-datar aja. Nah baru masuk ke hari Sabtu. Hari Sabtu itu aku bangun jam 8.3 jam 8.15 pagi. Aku lihat di HP di grup angkatan bahwa ada seminar kerja praktik, seminar KP. Itu jadwal jam 9. Aku bangun langsung mandi itu dengan buru-buru, soalnya aku baru tahu ada jadwal seminar KP jam 9. Jadi tapi bukan aku ya yang ke seminar, tapi aku melakukan audiensi seminar KP. Nah buat yang belum tahu itu, buat kakak tingkat yang sudah melakukan kerja praktik di perusahaan itu akan melakukan seminar untuk menyampaikan hasil
kerja praktiknya uh, kepada mahasiswa departemen, contohnya teknik fisika. Nah, itu diadakan untuk menambah nilai kerja praktiknya, mata kuliah kerja praktiknya itu 10% nilainya. Nah, syarat untuk melakukan kerja praktik ke depannya, aku sebagai adik tingkat itu harus melakukan audiensi kerja praktik kakak tingkatku. Jadi harus wajib mengikuti audiensi, makanya aku harus hadir pas seminar kerja praktiknya. Nah, buat yang apa namanya uh, mau melihat suasananya, ini aku tampilkan suasana kerja praktiknya, seminar kerja praktiknya. Nah, setelah menghadiri audiensi seminar kerja praktik, atau aku bilang SKP lah, seminar kerja praktik, habis audiensi SKP itu ada yang SKP itu ada salah satu asisten lab dari labku, yaitu lab fotonika itu angkatan 2020, yaitu Mbak Fresia. Itu kerja praktiknya di Jepang tentang penyerapan cahaya dari klorofil. Nah, gitu-gitu lah wes, nggak paham. Pokoknya kerja praktiknya di Jepang, terus dia presentasi dan lain-lainnya, ditanya dan lain-lainnya. Nah, setelah SKP berlangsung, kita kembali ke lab. Nah, ngobrol-ngobrol dan membahas banyak hal ya, mengenai kerja praktiknya gimana, terus cara ke Jepang gimana, terus sharing-sharing mengenai apa aja yang di Jepang, kayak apa benar Jepang sebagus itu, seperti yang di film-film itu, seperti yang di drama-drama Jepang itu, apakah benar seperti itu, terus suasananya memang seperti yang digosipkan atau apa. Nah, itu diceritakan, akhirnya malah menceritakan daerah masing-masing. Misalnya ada temanku itu nah ini aku ada cuplikannya nanti. Nah, itu menceritakan, yaitu misalnya aku kan dari Bima, nah, ditanyain Bima itu bagaimana dan lain-lain, sampai aku sampai bosan aku menceritakan bahwa masalah kata Bima itu dari 5 Pandawa sang Bima itu. Nah, itu ditanya bagaimana kondisi Bima, apakah seperti di Surabaya, apakah sejuk, apakah tempat liburan dan lainnya bagus, dan lain-lain. Bukan hanya Bima dan temanku, ada yang dari Gresik, Sidoarjo, Madiun. Nah, itu ditanyain juga satu-satu. Ya, ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang. Yang parah itu, masalah dari Sidoarjo, ada yang isunya. Itu kan kemarin ada kasus terduga korupsi dari Bupati Sidoarjo. Itu dibahas sama diomongin lah sama are-are. Terus kalau di Gresik itu banyak perusahaan-perusahaan gitu. Dan ada temanku yang lahir di luar negeri ya, di Abu Dhabi. Di mana ya Abu Dhabi? Dubai juga sih. Pokoknya di Abu Dhabi. Nah, itu pas ditanya sebenarnya apa, kamu orang mana, kan dia bingung. Lahirnya di Abu Dhabi tapi biasanya di Surabaya. Ya, gitu-gitulah ngobrol-ngobrol. Ini aku cantumin klipnya juga. Masih kecil kan? Sampai apa ya? Nggak kerasa. Nah, kan masih belum sadar. Belum sadar sebagai manusia. Sadar sebagai set. Aku pertama kali sadar jadi manusia TK, Pak. Iya. Sama-sama. Emang kenapa kalau sama-sama itu apa yang dirasakan? Ya kayak mulai nikah. Suka banget. Suka. Terus lebih enak Sidoarjo itu Surabaya. Ya.
Jujur aja lah. Terus yang gersang-gersang itu ya nggak apa-apa lah. Iya. Ya, itu sih mbak. Kalau aksesibilitas lebih enak di rumah. Tapi kalau mau apa istilahnya? Kesimpulan air langsung. Ini kalau mikir lama kelihatan Iya, kayak mencari kebenaran jauh lebih baik. kayak aku tadi loh, Surabaya ke Bima langsung. Ya tapi emang iya tempat kelahiran itu lebih nyaman. Ya meskipun Subjektif itu berarti. Yang objektif dokter, yang objektif. Yang objektif. ya Jangan seperti melibatkan Smolo, perasaan. dekatnya ke putih. Jadi kamu rumah impian di Smolo berarti. Jadi tambah gue. Ada dia nanti. Enggak mau tetangga. Ini area balik Abu Dhabi. Iya benar. Jadi. Lemari. Kita tanya Mikdam, kamu orang mana Mik? Anginnya ke Kenapa? Alah. Enggak sampai. Enggak. Lahir di Jakarta, terus Enggak apa lahir di jalanan. lahir di Jakarta, tapi di Bekasi sampai SD terus pindah ke Bogor. Sedih ini tadian. Iya. Iya, terus ya udah. Berarti intinya di barat lah ya. Iya. Kamu kalau ditanya mengakui orang apa? Biasanya kalau sini bilangnya orang Jakarta, pasti. Soalnya ada beberapa orang yang nggak tahu. Tapi rumah mana dong? Bekasi. Itu mananya sekarang ya? Apa sih? Timur Jakarta. Bekasi itu kayak Sidoarjo-nya Surabaya. Kayak Gresik. Kerjanya apa? Sidoarjo-nya Gresik nggak sih? Depok. Waipok. Iya Depok. Waindar. Iki udah mamer tuh nih gini ya. Mau direkam tadi. Ini dokumentasi. Ini banyak orang saudara dari sini. Hati-hati guys. Kene ku kapan nanti? Hah? Jauh tak dari Depok. Banten kan. Iya, Banten itu baratnya lagi. Beda provinsi lah. Paling enak di mana Del? Ya transit. Nggak tahu, tapi kalau aku lebih prefer kalau tinggal di mana, lebih suka di Bandung. Karena Bandung. Kenapa Bandung? Apa ya? Kutip Erik kan? Kata-katanya Erik Bandung. Tapi nggak tahu ya, ada banyak momen di Bandung. Oh. Di sini ada momen. Areknya juga di Bandung. Iya. Itu dia. Anjir, arek. Arek. Oh, nggak bahasa Malangnya arek itu apa? Malang. Bahasa Malangnya arek di Malang. Yo orang-orang ini gimana sih? Tapi bahasa Malang. Nggak tahu. Apa emangnya? Kira-kira. Oh di Bali kan? Ya. Ngerti aku itu. Coba kamu ngomong kira-kira. Kira-kira. Kok gelem itu? Ayo saya dulu. Bapernya itu ya. Iya tak kira tidak sejahat itu. Ngawur. Kira-kira. Kerasa. Kalau kora-kora tahu? Tahu yang Apa? mirip gini-gini. Ada di bawah. Gak ada sih. Aduh, cuman yang muter-muter gini doang. Apa namanya? Tapi kalau di Bima kamu mau ke mall gitu department store? Ada. Mall itu bukan mall kayak gini, jauh banget mall itu. Indomart Mall. Mallnya itu kayak gini loh, apa yang kayak Sakinah, tapi lantai sampai lantai 3. Mallnya itu lebih ke penjual-jual susu, gitu, grosiran gitu. Namanya doang harta. Oh ya anu berarti. Kan lek tahu deh. Pasar Atom lek ndek iku apa? Pasar Turi. Iku lho WTC iku lho. WTC. Coba kan rono paling langsung kelingan Bima itu. Ya pokoknya nggak kayak mall di sini. Grosir kelambi kan ya. Iya, namanya doang mall anjir. Tapi jangan mall Pak iku jenenge. Iya tapi kecil kan. Nggak kayak Kayak apa? nggak kayak GM, Pakuwon. Aku pas ngeliat GM, Pakuan kayak wow gitu mah. Asli Gresik itu lah. Nyol. Apa yang Mosok, istimewa? apa Lamongan enggak? Gresik.
Enak mana? Gresik atau Surabaya? Terus ya, Bapak. Kenapa? Banyak pabrik. Tinggal kerja proper ya, prospek. Terus juga apa ya? Harga tanah mahal nggak sih berarti di sini? Panas Sama lagi. kayak Surabaya. Ya mahal berarti. Ya kan dibanding sama Surabaya begitu sih. Dari segi karirnya Lebih panas tapi jauh di kono. sama aja. Kok sama teras? Ya mirip-mirip perak lah. Kak yo. Iya, Pak. Kak yo. Panas nggak Pak? Kagak. Lebih ke rumah aja. Asli. Kan. Iya. Gak keresan ya. Enggak. Biasanya daerah pabrik. Teras. Oh, sorry. Jalan besar itu Daerah Darjo. Enggak. Aktivitas Oh. pabrik masih kedengeran. Dari rumah. masih. Aktivitas manusia. Petro bocor itu berapa? Oh ya? Iya, Pak. Apa Oh, dong? masih bocor apa nih bocor? Kalau aku kecil ya, Petro bocor loh. Bau kayak enak, terus ya. Menelan korban juga. Kamu enggak? Enggak Tahu pernah? tapi enggak disuruh evakuasi. Dapat uang nggak? Uang ini kompensasi. Masih kecil. Belum lama ya. Tapi ya sering dikomplain, pabrik sering dikomplain. Tapi Kenapa sering- kamu nggak sering jadi- beli apa tanah-tanah orang sering pabrik. Menjadi aktivis melawan pabrik. Tapi ya pengen kerja pun. Oh, pengen kerja di pabrik. Yang penting aktivis dulu pas kuliahnya. Kalau udah lulus mah beda cerita. Iya, jilat lagi. Pabrik pulang ke rumah. Oh berarti kamu kafe nanti balik ke Gresik? Enggak tahu tapi di Surabaya. Foto di Gresik. Masih idealis. Kafe foto. Oh iya, kafe itu foto. Di BPF kan Ayo foto. Apa itu BPA? yang tempatnya Mas Yoga kerja Badan Pengamanan Alat. Kafe di bahan aja. Pengen sih tapi gitu sih. Kan enak bisa pulang saat. Awalnya pengen gitu sih gua, terus habis pengen coba nilai dulu. Oh malah ini apa ya pengen coba susunan dulu gitu juga sih. Bosan juga katanya. Pesanan. Aku minggu mulai soal itu. Wah sih. Ya di ada yang spesial bro, spesial gitu sih. Spesial apa? Ada sunan giri, ada 2 sunan di sana. Terus aja beda lagi. Paling Saya beda. dengar di kata Sunan kan. Lah jadi apa jauh beda? Jalannya bodoh kan. Mas banget bercerita. Hari ini tahun biru terus telur bakal. Hah? Dulu itu Bakal apa? Telur biru apa jadi? Tenggelam. lo pernah pindu kan? Iya, lo pernah pindu kan? Tahu. Lo pernah pindu kan sih naik. Nah, soalnya di peta zaman dia ini gue cari. Oh, bahas sejarah ini. Tahun apa? Iya, benar. Aku rawa. Rawa. Nah, makanya kok bakal balik rawa mana? Tapi Surabaya enggak jadi. Iya. Soalnya harus nama apel. Jadi itu. Kalau Siap ya. Kamu mau perlu apindo gitu ya. Balik dari rawa mana? itu emang benar, soalnya di situ itu memang tempatnya sampah. Apa? Tabu sama padi. Nah, tanahnya itu kayak di agak urut gitu. Tanahnya makanya beberapa di Surabaya itu ada yang pindah di Sidoarjo. Tapi saya kok gersangnya bu. Masih bersama kurang tahu. Oh, mana? Jadi ini aku mau ngomong bersama kenapa ya, tapi takut juga. Kamu Apa takut? Tahu sampai siapa? Fahmiul Alba bang. Gak bisa pilot. Hah? Autopilot. Iya. maksudnya gampang gue. Apa itu pilot? Gampang ya. Mas Iba merekam saya takut. Kamu Los. los. Autopilot. Kamu Kamu sempat jadi. kamu sempet nggak bisa berhenti? Apa itu? Autopilot atau? Gak warganya autopilot. Soalnya kasusnya berulang 3 kali. Contoh Kasus apa ini? korupsi. Aduh, aku ya pengen ngerti. Lah iya kayaknya nggak ngerti. Aku memahami wilayah-wilayah di Jawa Timur ini loh. Iya. Kenapa coy? Jawa Timuran. Ayo. Ya sih itu sih mas. Perlu prihatin aja. Kena
Apa? Lu pernah pindah gitu? Oh, bupati ini Tapi sing bupati saiki sing Gus Oh, itu benar korupsi. anake Gus Ali sama jenenge. Ndek pondok itu kan. Anake Gus Ali enggak salah. Dia Gus tapi kena kasus itu kan. Sing di amanno KPK saiki lagi kan. Laki enggak sih? Oh, gambar cerita. Sing di sipil gitu loh. 3 periode. Oh, bukan 3 periode, orangnya beda, tapi Tiga kasusnya orang. sama. 3 orang yang Tiga berbeda. Iya, 3 periode bupati ini korupsi semua. Iya. Kenapa? Oh iya, makanya orang Sidoarjo pada bilang autopilot. Masalah autopilot. Kan sampai sore tadi sini. Iya, sebetulnya. Siap malam. Ada laptop deh sini. Kameramen, matikan. Tidak bro, ini buat nanti. Setelah ngobrol-ngobrol hari Senin, habis itu apa ya? Habis ngobrol-ngobrol hari Sabtu ngobrol habis SKP, ngobrol-ngobrol gitu. Terus malamnya itu supporteran ada. Nah, pas itu di fakultasku itu ada namanya ROG, kalau nggak salah Red Olympic Games. Jadi satu fakultas ada 5 departemen itu bertanding dalam beberapa bidang olahraga, misalnya futsal, basket, voli, badminton, catur, dan lain-lain lah. Nah, yang biasanya paling hype itu adalah permainan basket. Itu hype-nya tinggi. Nah, itu malam itu ada supporteran, itu kalau nggak salah departemenku lawan HMTI, Teknik Industri, sama lawan Tekvis. Terus material metalurgi lawan mesin. Aku tunjukin ya cuplikannya di sini, klipnya bisa ditonton ya. Nah, itu biasanya permainan itu biasa aja, maksudnya saling ngejar poin, ada ultrasnya, joget-joget, mendukung timnya. Terus biasanya di akhir itu baru yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Mars Vivat dari tiap departemen. Kan lawan tuh antara misalnya teknik fisika lawan teknik industri. Nah, biasanya ada Mars sama Vivat departemen masing-masing. Nah, itu akan dilantungkan di akhir match. Nah, itu saling saut-sautan, misalnya Mars Vivat dari teknik fisika baru dibalas sama Mars Vivat dari teknik industri, saling balas-balasan. Tapi biasanya masing-masing 1 kali. Nah, itu vibes-nya sangat seru. Dan kalau teman-teman tahu, biasanya teman-teman dari fakultas teknik itu biasanya ada tuh vibes gitu. Itu asik, keren ya. Ngomong apa deh. Nah, itu habis supporteran ya pulang, dan seperti biasa. Nah, ini kan aku tampilin Mars Vivat dari material metalurgi versus mesin. Nah, itu ya biasanya ya ngerti sendiri, mesin dengan tingkat solidaritasnya yang tinggi. Terus ada material metalurgi juga yang nggak mau kalah. Jadi ada sedikit gesekan-gesekan cihuinya.
ya biasalah gengsi antar departemen ada, jadi nggak ada yang mau kalah, jadinya apa ya, kadang ada gesekan antar departemen gitu pas Mars Vivatnya. Nah, tonton aja tadi kayaknya udah gue tampilin klipnya. Nah, pas itu selesai main kami pulang terus ya bincang-bincang lagi terkait match tadi, mengenai kondisi-kondisi tadi gimana. Itu TF kalah dari industri dan mesin kalah dari material metalurgi. Ya after matchnya kami membahas sambil ngobrol-ngobrol tipis mengenai keadaan di fakultas ini, bagaimana hierarkinya. Itu arek Fahad ini biasa membahas sih. Fahad ini wah mamet terus tae ya begitulah. Ada bahas-bahasan gitu ya. Setelah itu balik ke kos, terus turun deh. Nah sebelum tidur aku lihat nih di story-nya IG temanku ada yang ikut acara Pesta Pora Hari Jadi Surabaya. Nah itu malam minggunya karena ada permainan bola basket nggak bisa datang, akhirnya hari Minggu besok niatnya mau datang ke Pesta Pora itu. Dan malam Senin itu, hari Minggu itu adalah hari terakhir Pesta Pora di jembatan Surabaya Kenjeran. Nah tidur hari Minggunya ngapain? Hari Minggunya itu nggak ada yang dilakukan sih sebenarnya. Langsung ke malamnya itu pergi ke Pesta Poranya itu. Pesta Pora Hari Jadi Surabaya malamnya jam 8 ya. Aku ngajak temanku Daniel dan kita nonton konser dan di sana dan sedikit foto-foto. Yang dimana konsernya itu banyak ditonton sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi biasanya konser kan ditonton sama anak-anak muda, tapi ini kebanyakannya bapak-bapak ibu-ibu anjir. Jadi aku sama Daniel ngelihat itu, memantau ya apakah ada anak teknik fisika di sini yang kami kenal atau dari ITS yang kami kenal. Sama sekali nggak ada yang kami kenal yang datang di situ. Entah emang nggak ada yang datang ke situ atau kaminya yang kurang bergaul. Sampai selesai manggung itu nggak lihat satupun yang dikenali di situ aja. Saking apa ya? Kaminya yang kurang bergaul loh ya. Tapi emang kebanyakan bapak-bapak anjir, bapak-bapak ibu-ibu. Ini nih cuplikan acaranya.
habis itu selesai jam 10 balik tidur turu, terus besok Senin itu masuk kelas pertama itu kelas getaran, dan itu kelasnya nggak ada materi tapi dikasih latihan soal dan dikumpul hari itu juga. Sepele kan, dikasih latihan soal tinggal lihat Google dan lihat cek selesai ngerjain soal setengah jam selesai, keluar terus balik ke lab apakah ada teman-teman di sana. Ternyata ya sepi, soalnya kita keluar duluan kan, selesai kelasnya cepat, sepi. Akhirnya tak bantu urus surat peminjaman ruangan buat pelatihannya nanti, pelatihan ANSIS dari dari himpunan, buat terus siangnya jam 1 itu ada mata kuliah rekban. Rekbannya ini nggak masuk dosennya tidak masuk kuliah, jadi yo bingung mau ngapain, sedangkan sorenya itu ada meet di labku, ada diskusi mengenai bidang minat lab. Nah karena nggak ada kelas yo gabut, yo aku pulang ke kos buat makan, terus balik lagi sorenya ke lab dan mendiskusikan masalah bidang minat, dan sedikit main poker juga, dan ini cuplikannya. Siapa yang menang ini? Liga Tinggiin aku gak sih? Iya. Ya, Queen. Nggak ada, Queen gue lebih kecil dah lah, gak ada skip. Queen ku wajib soalnya. Nggak ada. Lanjut. Sikat li. Dari kecil ya. Ya. Kecil dia menang dong. Iya, tahu. Loh, bukannya double 3-nya? Enggak, satu. Ya loh, kok dari kecil sih? Soalnya kamu ini dulu 10. Iya, harus 10. Kalau satu-satu kan dari yang besar. Tapi aku akan selalu menang sih. Iya, soalnya kan 10 terus dia ngeluarin. Kayak, tapi 10 kan dia nggak ada kan. Iya. Aku ngeluarin baru aku tetap menang, tapi beda section. Tak dikasih tapi Bahasan malam-malam. orang-orang DKI tapi misalnya gak notis juga itu. Terus ceritanya itu dari orang sing aman loh. Ceritanya di Mahabharata itu ayo di Mahabharata. Gitu. Kamu gelem lah. Nempel terus dirabi, Pak. Terus lali gak di Mahabharata kurang gitu. Langsung bingung. Wah, dari ini. Tapi aku pernah nyoba aja pas SMA itu, pas awal-awal. Tak coba. Cukup Susuk biasanya. Gak pakai kerohaniannya iki. Udah langsung apa disapa gue sih, sebelumnya nggak pernah disapa ya disapa. Iya. Ditanya kemana karena gue panggilnya Rozi kan. Kemana Ji gitu. Aku bingung loh, kok iso berhasil berarti. tapi jarene ono karma nih ngono. Iya, oh iya bener. Adik kancaku wong Madura kan. Iku lempar-lemparan apa kok. Sampai di Facebook ki moro-moro ono sing ngechat ngono iki. Kata gila-gila pengen rapi, pokoknya pengen nambah wong gak kenal. Tapi di maba terus akhirnya balik, adik dhewe ya jenenge. Kancaku dhewe. Kancaku wong Madura. Adike akhirnya nek maba. Sampai nangis-nangis tadi, mau pengen rapi ya dia. Pengen rapi sampai Facebook itu. Sampai di apa gawane wong ngalim-ngalim anggap ora ya ora karma iku ora dhek kaya mahaba terus adike nek Ya makanya banyak yang ngomong nih masalah pelet, aku ya iso jare apa sing nang TikTok sing apa TikToknya arek KS ya, masalah pelet iso cuman takut sampai karmane ngono. Ya gaya apa pelet gaya apa pelet wis nggo anteng ini. namanya lek di pondok yo ana iki Silahul Mukmin jenenge kitab iku isine apa ya amalan-amalan lah sakti-sakti gitu
Aku kan tau nggawa. Cuma nek kitab-kitab ngono kan wis ono silsilahe kan. Iya ono cuma kan lek kalau gurune padha wae. Dia nggawa nek guruku kan. Disita. Nek nggonku iki nggak ngerti aku tekan di aku nggak pernah percaya, maksudnya nggak pernah make. Aku saya piye? Maksudnya ilmunya nggak tak percayai ngono lho. Soalnya aku nggak ngerti kejelasannya opo, ilmu gaya opo. Cuma biasanya aku pageran diri ae. Buat pageran diri. Kodam. Ya ono doane terus Ini ngerasa tinggi deh kodam, Pak. yo ngomongannya ngono kan. Iya, biasane lho. Iya. Cuman aku ya nggak ngerasa ya. Apa katanya yo iku wong KS iku letaknya di hati. Nek kon kerohaniannya di hati. Nek kon nggak percaya yo tidak mendapatkan. Nek kon wis yakin baru mendapatkan. Pokoknya intinya iki kan huruf Q kan. Q iki kontak. Tak. Kontak jarene hubungan antara Coba seper lagi dianu. ya, Guru wong KS aku. Q tuh. hubungan antara Tuhan sama kita. Anu gitu. Apa jenenge? Belum minallah. Belum Allah. Ya. Ono tuh apa Ki. Nah, nek wis tingkat 2 ikut di belakang kine kan sisi depannya Ki. Nah, kalau tingkat 1 kok polos di belakangnya. Nah, kalau yang tingkat 2 itu ada lagi depannya Ki, terus di belakangnya ada Allah sama 4 sahabat, Ali, Utsman, Umar sama Abu Bakar. Terkenal nih KS ini dukun terkenal. Hah? Terkenal dukun kan. Ya brandingan ya. Brandingan sesat. Iya sesat. Soalnya ilmu-ilmu ngono. Cuma kan wis lihat kan. Wis baca kan nang TikTok iku lho bukune. Wes mbok kayak ini. Lah iya. Ya kan enggak ngerti aja. Pengen yo akeh Pak ngono. Heeh. Cuma dia kan brandingannya NU. Iya, ya brandingan NU jadi enggak sesat Sampai katanya. saat itu lek kancaku yo jarine sih enggak. Enggak terlalu kelihatan lah. Hah? Kenapa li? Mau make? Ya, make aja nggak apa-apa. Yo pengen ada sama kan. Nah, habis itu selesai. Nah, selesai. Apalagi ya, malamnya nggak ada kegiatan nggak sih harusnya Senin itu. Nggak ada kegiatan, terus langsung ke hari Selasa. Hari Selasa yaitu ini kan hari Rabu, berarti kemarin. Hari Selasa kemarin mata kuliahnya sistem instrumentasi di sorenya, terus paginya apa ya? Lupa. Tapi sorenya sistem instrumentasi. Nah, malamnya itu ada supporteran lagi semifinal. Nah, yang masuk semifinal itu teknik industri, teknik fisika, teknik mesin sama material metalurgi. Nah, match yang kemarin itu rematch lagi sekarang soalnya lawan-lawannya sama. Tapi ini masuk ke fase semifinal. Sudah semifinal. Terus ini ada cuplikannya nanti. Nah, di sini teknik fisika kalah lagi sama teknik industri, tapi ya tipis-tipis lah. Terus batch keduanya ada mesin sama material, dan mesin kalah lagi dari material. Dan seperti biasa supporteran, aku lupa videoin yang supporteran teknis lawan TI, tapi aku videoinnya pas mesin sama material metalurgi saling Mars Vivat. Biasanya itu yang seru soalnya. Ini aku ada cuplikannya, dan di situ wah hampir air rusuh lagi.
Sopo sih ini? Fiber optik IndiHome ini. Siap. Kene mah gak sakit iki deh. Hah? Kene mah gak sakit iki deh. Sakit iki yo. Nonton Kevin. Udah Allah. Ah, enggak ket. Enggak ket. Warga apa besok? Biasa. Soalnya Mamet menang, tapi pas Mars Vivatnya sering gitu apa ya. Biasanya kan masing-masing 2 kali atau masing-masing 3 kali, tapi ini Mametnya Mars Vivat terus. Jadi anak mesinnya pada nggak terima. Tapi Kahima mesinnya itu menyuruh buat balik pulang, tapi warga-warga mesinnya pada belum pada menerima lah koyo ya. Jadi ya lumayan lama di situ. Dan oh iya, sebelum ke itu aku sebelumnya itu ngajak teman-teman labku buat nonton supporteran. Dan kalau salah satu temanku yang bernama Fahmi Bahlul itu ikut nonton supporteran, aku push up sebanyak 20 kali. Dan malam itu dia ikut dan aku push up di akhir pertandingannya setelah Mars Vivatnya. Dan ini cuplikannya. Woi, saya. Turun. Papat. Halo. Itu. Halo. Sama. 10. 11. 12. Nah, kembali lagi ke tadi yang Mars Vivat mesin sama material yang hampir rusuh itu pada pada ya rame lah di situ. Dan kondisinya ya asik-asik aja sih. Kayak apa ya, hype-nya itu bagus ya. Dan ini cuplikannya. Nah, itu kami pulang terus makan di warung pojok, makan nasi goreng dan ngobrol-ngobrol sama anak-anak lab yang nonton tadi. Aku ada cuplikan nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Sampai jam 2:30 terus balik ke lab ngambil tas terus balik ke kos buat tidur. Dan ini udah hari Rabu. Tadi kelas gak ada kelas tapi diganti kuliah tamu dari universitas
UITM, Universitas Teknologi Mara, apa lagi aku, bahas semiconductor device sampai jam 11. Sampai jam 11 balik ke kos, terus makan dan sedikit baring-baring dan bangun bikin video ini. Makanya mukaku kayak bangun tidur. Itu yang terjadi 5 hari ini. Tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya Allah. Apalagi yang belum diceritakan? Itu aja. What I'm going to show you is the key processes, not in sequence. It doesn't have to be, it is not in sequence. That means after oxidation, it must be photolithography. No. So this is just key processes that are needed to form this transistor. And the key processes are being repeated according to the structure that you are